Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa nabiyyina al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan umumnya kita sebangsa dan setanah air di tanah air tercinta Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rapat koordinasi dan begitu juga telah berupaya bersama para ulama kita untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang hari ini sedang menjadi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebenarnya ujian ini adalah sebagai suatu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas kita. Karena terkadang ketika Allah menguji kita dengan kesenangan, kita lupa untuk bersyukur. Namun ketika Allah menguji kita dengan kesulitan, Dia ingin agar kita datang kepadanya untuk bersabar dan memohon di dalam doa kita. Oleh karena itulah, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara memberikan tausiah kepada masyarakat setelah melakukan rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur, begitu juga jajaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana COVID ini, yaitu gugus tugas, maka Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara meminta kepada masyarakat yang telah terpapar COVID-19 ini untuk kemudian dapat diisolasi oleh pemerintah dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi mereka sebagai orang yang sedang diuji Allah dengan sakit. Ujian sakit ini bukanlah menghinakan. Bahkan Allah ingin mengangkat derajat kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar hamba-hambanya yang sedang diujinya dengan sakit itu untuk datang kepadanya, merintih dan berdoa. Dan bagi masyarakat yang sedang dalam pantauan atau yang kita kenal dengan istilah ODP COVID-19, ya, tidak diharuskan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, baik itu sholat sunat rawatib, sholat fardu rawatib yang 5, ataupun sholat Jumu'ah, ya, kecuali bagi mereka yang berada di kawasan yang penebarannya tidak tinggi, masih rendah, dan tidak dikhawatirkan akan tertular dengan COVID-19, maka mereka tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu Jumu'ah dan dianjurkan untuk meramaikan masjid. Ya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Gubernur kita, bahwa ya, hendaklah kita memakmurkan masjid, jangan tutup masjid, karena di masjidlah kita bermunajat dan berdoa kepada Allah. Inilah kekuatan kita, inilah tempat kita bermohon, karena doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman.
ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana hadis Rasul menegaskan tentang hal itu. Namun tetap majelis ulama menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan kebersihan masjid, menggulung karpetnya, karena tentu dalam hal ini dokter, medis telah menyarankan dan menganjurkan, dan begitu juga pengurus masjid menyediakan fasilitas kebersihan seperti juga menyediakan sabun untuk mencuci tangan, dan pengurus masjid juga diminta untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan masjid. Dan syukur-syukur kalau bisa masjid juga menyediakan alat rapid test. Nah, kepada para jemaah hendaklah memperhatikan kebersihan dirinya berangkat dari rumah. Tidak menjadi carrier. Kalau sedang dalam kondisi sakit, mohon untuk sementara tidak datang ke masjid sholat berjamaah, tapi laksanakan sholat berjamaah di rumah bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Dan begitu juga hendaklah membawa sajadah dari rumah masing-masing dan pergunakan masker. Ini adalah ihtiyat, kehati-hatian kita dan cara kita untuk berusaha dalam menghindarkan diri kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dari segala bentuk penyakit yang sesungguhnya kita tidak inginkan ini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu terlebih dahulu merubah dirinya. Oleh karena itu, Allah tidak akan mengangkat wabah ini kalau kita tidak bersama-sama, kalau kita tidak solid, kalau kita tidak memiliki solidaritas yang tinggi dan kedisiplinan untuk menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, tausiah Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara juga mengajak kepada kita untuk memperbanyak zikir. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran, orang yang disuruh berzikir itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dengan zikir yang banyak dilakukan orang-orang yang beriman, insya Allah mengangkat bala ini. Karena wabah virus corona yang kita sebut ini adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Dia hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Yang kedua, memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran dalam salah satu bentuk daripada zikir juga, karena ayat-ayat suci Al-Quran adalah syifa, obat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dan tanah air secara umum untuk melaksanakan doa kunut nazilah. Himbauan ini terus dari majelis ulama kita himbaukan kepada seluruh kita tanpa terkecuali dari kaum muslimin dan muslimat, yang tua, yang muda, yang anak-anak. Mari kita berdoa di dalam salat-salat kita, doa kunut nazilah, doa mengangkat bala yang dahulu orang-orang tua kita telah mengajarkan kepada kita. Bahkan kita ketahui dahulu, saya ingat ketika saya masih kecil, ada ratib saman yang dilakukan berkeliling di kampung-kampung ketika terjadinya bala, wabah, penyakit dan sebagainya. Mari kita laksanakan ini. Kita tidak tahu saat sekarang ini doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya, doa Bapak dan Ibu sekalian, doa para ulama, doa siapa saja. Marilah kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke langit bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan salah satu doa dari kita. Mungkin doa seorang pemimpin, mungkin doa juga rakyat jelata biasa. Dan yang terakhir, MUI mengajak, MUI Sumatera Utara menghimbau, mari kita kumpulkan harta kita dan kita berikan kepada fuqara dan masakin dengan infak dan sedekah kita. Keluarkan hak-hak mereka lewat zakat, karena itu bukan hak kita. Dan keluarkan tidak hanya zakat, tapi juga sedekah dan infak kita kepada fuqara dan masakin. Inilah saat-saat di mana Allah akan menjaga kita dengan harta yang kita miliki ketika kita belanjakan dia di jalan Allah. Ketika kita pergunakan untuk membantu fuqara dan masakin. Bukan hanya dari umat Islam, bahkan dari siapapun. Ya. Dari di luar Islam juga perlu kita untuk tolong dan kita bantu. Mari kita bergandengan tangan, mari kita saling peduli satu sama lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah sempurna keimanan seseorang itu yang dia
tidur lelap dengan kenyangnya, sementara saudara jirannya tidak dapat tidur karena kelaparan. Saudara-saudaraku, inilah saat di mana kita memberikan, menunjukkan nasionalisme kita, menunjukkan bahwa darah kita adalah NKRI, bahwa kita adalah satu bangsa, satu bahasa, satu rasa, yaitu merasa bahwa kita adalah anak bangsa kita ini, anak dari bumi pertiwi yang kita injak ini. Insya Allah dengan itu Allah menjauhkan bala dari kita, karena Rasul pernah bersabda, as-sadaqatu tadfa'u sab'ina babal bala wa tutilul umr. Sesungguhnya sedekah itu menjauhkan diri kita dari bala, dan insya Allah akan memanjangkan umur kita dengan kenangan-kenangan dari orang. Dengan apa yang baik kita lakukan ini, orang akan mengenang diri kita. Tentunya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar daripada perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita dan menjauhkan tanah yang kita pijak ini, Provinsi Sumatera Utara ini, agar tetap bermartabat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Gubernur kita, Bapak Edi Rahmayadi, dan Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Haji Musa Razeksa, dalam kondisi sehat walafiat, menjadi waliul amr yang bijaksana, yang dapat memimpin umat ini menjadi arah yang lebih baik. Inilah doa kami dan harapan kami kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Bapak dan keluarga dan menyayangi kita semua di Provinsi Sumatera Utara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, kiranya ini beberapa butir dari penjelasan terhadap tausiah Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdullah Shah MA, dan Sekretaris Umum saya sendiri Dr. Haji Ardiansyah MA. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.